mengalami transformasi dari bentuk lisan serta dari hafalan para sahabat ke mushaf yang disusun oleh Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Penulisan dari Al-Quran atau pembukaan Al-Quran ini berlangsung dalam 3 periode. Yang pertama adalah masa Rasulullah, yang kedua Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga masa Khalifah Utsman bin Affan. Adapun rumusan masalah dari materi saya, yang pertama bagaimana pengertian Jam'ul Al-Quran, yang kedua bagaimana Jam'ul Al-Quran pada periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga bagaimana Jam'ul Ulama pada masa sahabat, yakni pada masa pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Langsung saja mengenai pengertian Jam'ul Al-Quran. Secara etimologi, Jam'ul berasal dari akar kata jami'ah yajma'u yang berarti mengumpulkan. Namun di sini ulama berbeda pendapat tentang pengertian Jam'ul Al-Quran. Menurut As-Surkani menjelaskan bahwa Jam'ul Al-Quran memiliki dua makna. Yang pertama, merujuk pada penghafalan Al-Quran di dalam hati, dan yang kedua, mengacu pada penulisan huruf dan ayat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus menurut pendapat Ahmad van Dever menjelaskan bahwa istilah pengumpulan Al-Quran memiliki beragam makna, mencakup pemahaman terhadap Al-Quran dalam hati, meyakini kembali setiap wahyu yang diterima, menyiapkan materi Al-Quran untuk proses penulisan, membuat laporan materi dari para penghafal Al-Quran, serta mengumpulkan semua sumber, baik yang bersifat lisan maupun tulisan yang terkait dengan Al-Quran. Poin kedua, yaitu Jam'ul Al-Quran pada masa sahabat, pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengumpulan Al-Quran pada masa sahabat, yakni pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masa-masa Nabi, Al-Quran mulai turun pada waktu itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati was subur wa anzalna ilaika sikra litubayyina linnas ma nunsila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, yang artinya keterangan-keterangan atau mukjizat dari kitab-kitab, dan kami menurunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pengumpulan Al-Quran ini melalui dua periode. Yang pertama, pengumpulan secara hifsuhu, dan yang kedua, pengumpulan secara kitabuhu kullihi. Yang pertama mengenai pengumpulan Al-Quran secara hifsuhu Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Penyebab utama banyaknya kemudian sahabat yang menghafal Al-Quran adalah karena pada masa itu bangsa Arab masih minim dalam kemampuan menulis dan membaca, dan sebagian besar mereka masih buta huruf. Selain menghafal, yang kedua adalah pengumpulan secara kitab kullihi atau dengan tulisan. Pada masa Nabi
Selain menghafalkan Al-Quran, para sahabat diperintahkan untuk menulis ayat Al-Quran oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terdapat 4 sahabat yang secara khusus menuliskan Al-Quran atas perintah Nabi, yakni Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Said bin Zabid. Terus alasan mengapa ayat-ayat Al-Quran ditulis secara terpisah dan belum dijilid menjadi mushaf adalah karena pada masa itu wahyu belum turun secara lengkap. Jika disatukan secara langsung maka menimbulkan kebingungan mengenai letak ayat dan surahnya. Terus poin ketiga mengenai jam'ul ulama, jam'ul Al-Quran menurut para sahabat. Yang pertama menurut Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi pertempuran antara kaum muslim dengan kaum murtad yang mengikuti nabi palsu Musailamah al-Kazzab. Pertempuran ini terjadi di Yamama dan dikenal sebagai perang Riddah atau kemurtadan. Menurut riwayat yang dikenal, banyak penghafal Al-Quran kemudian tewas dengan pertempuran yang terjadi. Keadaan ini yang menimbulkan kekhawatiran Umar bin Khattab bahwa sebagian Al-Quran mungkin akan hilang, sehingga ia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk tertulis. Usulan kemudian Abu Bakar pun menerimanya. Terus Khalifah Abu Bakar memilih Said bin Sabit, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam pengumpulan Al-Quran karena serta dipercaya sebagai orang yang dapat melakukan. Terus mengenai pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan Islam saat itu meluas secara signifikan, menyebabkan umat Islam berasal dari berbagai suku dan bangsa selain bangsa Arab. Situasi itu memunculkan masalah baru, yakni variasi dalam cara pembacaan atau qiraat Al-Quran yang berbeda-beda di wilayah kekuasaan Islam. Setelah Said dan lainnya menyelesaikan penyalinan Al-Quran, Utsman segera memerintahkan untuk membuat salinan-salinannya. Akhirnya setelah salinan tersebut diperbanyak, mushaf tersebut diserahkan kepada Utsman, dihadiri oleh sejumlah sahabat-sahabatnya. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Abu Bakar juga terlibat dalam proses pengumpulan Al-Quran sama halnya dengan Khalifah Utsman. Setelah menyelesaikan proses kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran, beberapa salinan mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota, utama di dunia. Menurut pandangan yang umum diterima, satu mushaf Al-Quran disimpan di Madinah, sementara 3 salinan lainnya dikirim ke kota seperti Kufah, Basrah, dan Damaskus. Selain itu, kota-kota lain seperti Bahrain dan Yaman juga menerima salinan Al-Quran tersebut. Terus poin yang keempat mengenai urgensi mempelajari Jam'ul Al-Quran. Yang pertama, menyatukan umat Islam yang berselisih dalam masalah qiraat atau bacaan, sebab dengan satu kaidah atau dengan metode bacaan yang sama maka tidak terjadi selisih perbedaan bacaan atau qiraat dan tulisan. Yang kedua, mencegah potensi bahaya konflik di masa mendatang di antara umat Islam terkait penulisan dan pembacaan Al-Quran. Terus yang terakhir, menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan mengenai jam'ul atau pengumpulan Al-Quran. Terus sebagai kesimpulan, berdasarkan uraian atau penjelasan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, di kalangan
ulama, istilah Jamul Al-Quran memiliki definisi yang bervariasi, namun pada dasarnya merujuk pada pengumpulan Al-Quran. Yang kedua, pada masa Nabi Muhammad SAW, pengumpulan Al-Quran dilakukan melalui dua metode. Yang pertama metode penghafalan dan yang kedua metode penulisan. Terus terjadinya kodifikasi Al-Quran dipicu oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah kematian banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang Yamamah, yakni peran melawan Musailamah Al-Kadzab pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, perselisihan di antara umat Islam dalam membaca Al-Quran yang mengakibatkan pertengkaran antara kelompok Khalifah Utsman bin Affan mengambil inisiatif untuk menyatukan dengan menstandarisasi bacaan Al-Quran. Tujuan utama dari pengumpulan Al-Quran ini adalah untuk menyatukan Al-Quran yang tersebar dalam berbagai lembaran tulisan dan dalam hafalan para sahabat sehingga bisa diwariskan secara konsisten kepada penerus atau generasi berikutnya. Mungkin itulah materi yang dapat saya jelaskan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi oleh pemakalah. Saya persilahkan kepada teman-teman yang mau menanggapi ataupun memberikan pertanyaan. Silahkan raise hand atau langsung dibuka mikrofonnya. Saya. Ya, tafadhali. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun pertanyaan saya yaitu pada makalah saya membaca bahwa pada zaman Rasulullah SAW itu ada 4 sahabat yang diberikan tugas secara khusus untuk menuliskan Al-Quran. Nah, ketika wahyu turun kepada Rasulullah SAW, apakah keempat sahabat ini serentak menulis atau salah satu dari mereka yang bertemu dengan Rasulullah SAW pada saat itu yang menulis wahyu tersebut? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Najma. Selanjutnya, Saya mau bertanya. ya, Saudari Ari. Dari penjelasan yang tadi, dari pemakalah, mengapa dan apa yang menjadi faktor utamanya Khalifah Umar mengusulkan adanya pembukaan Al-Quran? Baik, selanjutnya. Saya Siti Nur Fatimah. Ya. Bagaimana yang kita ketahui bahwa kodifikasi Al-Quran yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan itu disebabkan adanya perbedaan dalam cara membaca serta huruf Al-Quran. Nah, setelah kodifikasi yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan ini, bagaimana usaha lanjutan untuk pemeliharaan Al-Quran setelah masa Utsman ini, Khalifah Utsman? Terima kasih. Baik, masih ada yang mau bertanya? Atau kita cukupkan dulu ya? 3 pertanyaan dulu. Setelah itu, baru kita setelah pemateri menjawab pertanyaan, baru kita buka sesi kedua. Nah, sembari kita menunggu pemateri mencari jawabannya, kita dengarkan lantunan dendanan selawat
dari saudari kita, eh, saudari Delvia Purnama. Woi, Masya Allah, Mas ini dulu pernah mendaftar Indonesian Idol 3 kali. Tetapi mendaftar 3 kali, 5 kali gagal. Ya, 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 ya. Ini aja Delvia ya. Ya, mana itu Delvia? Mana nih terna? Lari nih, Ya, kabur nih. Ya kepada kan? Tanya saudari nih. Delvia, ya, kami Apa? silahkan. Ya, silakan. Bismillah, Bismillah. Wah, ini sesi yang paling saya suka ini kalau ini. Ini sesi paling saya suka salawat. Yang lain itu ya bolehlah, tapi ini yang paling ini. Nah. Oh Delpia, oh Delpia, suaramu mana? Baiklah, Mana saya mukanya? Mana mukanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebalik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jamaah. Iya, oke, oke. langsung saja, saya mulai sholawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusan Hafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusan Hafiqaini, ya Imam, ya Muayyad, ya Majad, ya Imaman Qiblatain. Ya, sama-sama tahu, Pak. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu. alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, ya. Oke, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wadallil alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, amin, amin. Silakan, silakan. Masya Allah. Terima kasih kepada saudari Delvia. Baik, selanjutnya bagaimana saudari Ratnasari? Sudah dapat jawabannya? Sudah. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Ratnasari untuk menjawab pertanyaan dari siapa dulu yang mau kita jawab? Pertanyaan dari yang pertama, Najma. Silahkan saudari Najma Ulia Ramadhani menyimak jawaban dan juga teman-teman yang lain. Siapa tahu ada yang mau menambahkan ataupun menanggapi. Tafadhali, Ratnasari. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Najma. Pertanyaannya yaitu, pada zaman Rasulullah ada 4 sahabat yang ditugaskan untuk menuliskan Al-Quran. Apakah sahabat ini serentak menulis atau salah satu saja? Baik kan, semasa hidupnya Rasulullah itu wahyu ini senantiasa turun sedikit demi sedikit. Jadi setiap kali ada wahyu yang turun, sahabat dan para sahabat dan Rasulullah kemudian berkumpul dan mengkaji wahyu tersebut bersama-sama lalu menulisnya. Jadi saya rasa keempat para sahabat ini sama-sama mengkaji Al-Quran yang turun, kemudian tulis ke dalam berbagai lembaran-lembaran. Mungkin seperti itu. Baik, bagaimana saudari Najma Ulia Ramadhani atas jawaban yang diberikan oleh Ratnasari?
Apakah ada tanggapan atau masih membutuhkan jawaban? Jangan puas, Jadi jangan puas. Ya, betul, betul. Sangga dia, ambaki. Ah, iya, betul. Ah. jadi mereka ini mempunyai perkumpulan ketika menunggu perintah dari Rasulullah SAW menuliskan wahyu. Nah, dapat dari Saudara Ratnasari dijawab tanggapan dari Najma. Ya, kalau menurut yang saya baca, mereka tuh melakukan suatu perkumpulan di mana dalam perkumpulan itu Nabi dan para sahabat kemudian membahas wahyu yang turun saat itu, kemudian dituliskan ke dalam mushaf, begitu, atau lembaran-lembaran. Terima kasih. Ya, jadi kesimpulannya mereka berkumpul dalam satu tempat, kemudian mengkaji bersama ayat-ayat yang turun ataupun menuliskannya. Begitu Saudari Ratnasari. Iya. Bagaimana Saudari Najma? Iya, diterima. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang mau dijawab, pertanyaan kedua atau langsung pertanyaan ketiga? Pertanyaannya Fatima dulu. Baik, silahkan Saudari Siti Nur Fatimah menyimak jawaban dari pertanyaan ini. Adapun pertanyaannya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kodifikasi Al-Quran yang dilakukan Khalifah Utsman disebabkan oleh adanya perbedaan dalam cara membaca serta huruf Al-Quran. Nah, setelah kodifikasi Al-Quran yang dilakukan Khalifah Utsman ini, bagaimana usaha lanjutan untuk memelihara Al-Quran setelah masa Khulafaur Rasyidin. Adapun usaha lanjutan untuk memelihara Al-Quran setelah masa Khulafaur Rasyidin, menurut saya, yaitu mengimani, membaca dan memahami isi kandungan yang ada dalam Al-Quran, serta mengamalkan apa yang kemudian yang tertulis di dalam Al-Quran, seperti itu. Bagaimana Saudari Siti Nur Fatimah atas jawaban yang diberikan oleh Saudari Ratnasari? Bisa Siti Nur Fatimah. ya, bisa diulang karena agak putus-putus kita tadi. Yes. Adapun usaha lanjutan untuk pemeliharaan Al-Quran setelah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu dengan mengimani, yakni dengan membaca dan memahami isi kandungannya. Tidak hanya itu, kita harus mengamalkannya dengan tindakan mendakwakannya serta membelanya jika ada orang-orang luar yang kemudian menjelek-jelekkan atau menjatuhkan isi dalam Al-Quran ini. Seperti itu. Baik, jadi kelanjutan yang dimaksud oleh Saudari Ratnasari itu memeliharanya dengan cara mentadabburinya, memahami, dan juga berusaha untuk kemudian menjaga keautentikan dari Al-Quran apabila ada dari kelompok ataupun orang-orang yang mau mengganggu ataupun menghilangkan keautentikan dari Al-Quran itu. Bagaimana Saudari Siti Nur Fatimah?
Berarti setelah dikodifikasikannya ini Al-Quran pada masa Utsman, tidak ada lagi, ataukah sudah sempurna kodifikasi itu, atau masih ada perubahan? Perubahan yang dimaksud di sini apa? Maksudnya Saya kayak perjelas. revisi ataukah tetap itu? Bagaimana Saudari Ratnasari? Sudah ditangkap? Menangis. Kalau sepemahaman saya, setelah masa Khulafaur Rasyidin ini, yakni Utsman bin Affan, kan di sini sudah sudah dibukukan Al-Quran dan sudah disebarkan ke berbagai kota-kota dan pelosok-pelosok. Jadi menurut saya kayak sudah menyeluruh sudah apa ya? Kayak tidak ada lagi perpisahan-perpisahan, pecahan-pecahan. Sudah jadi satu kitab kitab Al-Quran. Ya, terima kasih. Bagaimana Saudari Siti Nur Fatimah? Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya Saudari Ratnasari, masih ada pertanyaan dari Saudari Ari. Apa dulu? Baik, pertanyaan dari Saudari Ari, mengapa dan apa yang menjadi faktor utama Khalifah mengusulkan adanya pembukuan Al-Quran? Jadi menurut saya, mengapa kemudian Khalifah Umar mengusulkan pembukuan Al-Quran? Karena begini kan, dulunya pada masa Abu Bakar ini terjadi perannya mama di masa Khalifah Abu Bakar. Nah, banyak kemudian yang terjadi atau yang jatuh korban dari para hafiz atau penghafal Al-Quran dari para sahabat itu mati syahid, sehingga dikhawatirkan Al-Quran akan senasib sama seperti kitab-kitab suci lain yang banyak terdiskoris karena telat dibukukan atau kayak terjadi kejanggalan dalam hal itu. Maka Umar bin Khattab mengusulkannya kepada Abu Bakar. Nah, seperti itu. Terima kasih. Baik, bagaimana Saudari Ari atas jawaban yang diberikan Ratnasari? Iya, maka saya terima jawabannya. Terima kasih. Baik, karena Astagfirullah. Baik, siapa tahu masih ada teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi ataupun menambahkan. Masih ada Saudara Alda, Wilda, Delvi, atau Saudari Najma, Ari, dan Siti Nur Fatimah, masih ada yang mau ditanyakan. Saya Saudari Wilda Yusmasari. Delvi. Tidak terlihat. Afwan. Selamat dari Saudari Delvi. Kakak bertanya, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, kan pada masa itu kan Hudzaifah bin Yaman ikut dalam pertempuran untuk menaklukkan Armenia dan Azerbaijan dalam suatu perjalanan. Lalu ia mendengar suatu perselisihan antara penduduk Syam dan Irak mengenai qiraat mengenai qiraat. Dan pada saat itu
Hudzaifah bin Yaman langsung memberitahukan kepada Utsman bin Affan tentang hal tersebut. Lalu Utsman bin Affan langsung menanggapi. Pertanyaan saya, apa langkah pertama yang diambil Utsman bin Affan pada saat mendengar hal tersebut? Bagaimana Saudari Ratnasari? Apa bisa langsung dijawab? Atau kita silahkan lagi Saudari Delvi untuk selawat. Langsung dijawab, moderator, Tabe. Ya, dapat pakai jawabannya. Iya. Dalil. Kan pertanyaannya ini Kak Delvia, apa langkah utama atau pertama yang diambil Utsman bin Affan pada saat mendengar adanya perselisihan antara penduduk Syam dan Irak. Langkah utama yang diambil oleh Utsman bin Affan dalam menanggapi masalah tersebut, ini jawabannya sudah ada di makalah. Ini Utsman mengirim utusan ke Hafsah untuk meminjam mushaf yang dimiliki oleh Abu Bakar. Kemudian Hafsah mengirim lembaran-lembaran tersebut kepada Utsman. Setelah itu, Utsman bin Affan membentuk sebuah panitia untuk menyalin Al-Quran yang dipimpin oleh Sa'id bin Zabit dan 3 anggota lainnya, yaitu Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Hashim. Nah, Utsman menyampaikan kepada mereka bahwa jika terjadi perbedaan pendapat antara Sa'id dan 3 anggota lainnya, maka mereka harus menyalin banyak mushaf yang berasal dari Abu Bakar karena Al-Quran awalnya diturunkan dalam bahasa tersebut, dalam bahasa Quraisy. Dari Saudari Ratnasari. Ada tanggapan? Atau teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Bagaimana Saudari Delvi? Lalu sedikit di apa alasan Utsman bin Affan menunjuk Sa'id bin Sabit sehingga ia yang dipercaya menjadi pemimpin dalam penyalinan mushaf di antara 3 panitia lainnya. Dan adakah ciri khusus dalam mushaf Utsmani pada saat penyalinan mushaf? Baik, Tafadhali Saudari Ratnasari, kenapa kemudian Khalifah Utsman apa alasannya menunjuk sahabat Zaid untuk menjadi pemimpin ataupun ketua dari ketiga sahabat yang lainnya? Mengapa kemudian beliau menunjuk Sa'id bin Zabit untuk tugas itu? Karena Sa'id bin Zabit ini ia mampu di bidang qiraat.
dan hafalan, penulisan, pemahaman Al-Quran. Nah, kan dulu Said bin Sabit itu sudah ditunjuk oleh Abu Bakar, dan pasti apa sahabat setelahnya, yakni kayak Utsman bin Affan ini menunjuk Zaid bin Sabit dikarenakan kemampuannya itu. Ya, begitu. Terus tanggapan kedua yaitu mengenai ciri khusus dari mushaf Utsmani, yakni karena mushaf ini menjadi referensi utama bagi para ahli Al-Quran dalam pengajaran. Seperti itu, Kak Delvia. Baik, bagaimana Saudari Delvia? Iya, diterima. Baik, teman-teman masih ada yang mau bertanya ataupun menanggapi? Baik, kalau tidak ada, saya persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan wejangannya ataupun tanggapan terhadap Wah, saya makalah. orang mau di wejang, mau kasih wejangan, hidangan, mau. Datang mau pengen ke rumah aku buka puasa. Wejangan Eh. ilmu, Ustadz. Oh, jalan ilmu, saya kira mau jalan kote. Ada sih. Jadi makanan wajib puasa itu. Mau jalan kote itu, makanan wajib. Saya lihat menu menu utama. Kalau perempuan apa? Kalau sudah tarawih, bakso, bakso, menu utama. Masya Allah, Masya Allah. Iya, iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini moderator aneh nih. Ini anggap cerming ini Zoom. Pergi perbaiki jilbab di sini. Kuliah kita rambut nulas so dosa kayak itu. Oh, oke oke oke. Dan ini ingat perempuan ya. Rambut itu beda kalau laki-laki. Buka buka rambut ini tidak apa-apa aja. Kalau perempuan kan rambutnya itu kan aurat kan. Apalagi mau ke sholat. Ah iya 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 ya. Eh, Sebelum saya ingat ini, saya mau teka-teki dulu ini, teka-teki. Mau eh, ada pertanyaanku singkat ini. Eh, Pernah lihat ibu-ibu yang kan ini mau musim haji ya, ibu-ibu nanti ini kalau pulang haji, terutama di kampung ada namanya biasa itu pakai cipo-cipo. Tapi saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya itu cipo-cipo. Bukan cipo, lain bang itu kalau cipo. Kalau cipo itu kis. Ini cipo-cipo. Itu cipo-cipo di semacam turban, turban ya. Turban apa kayak bahasa Indonesia itu? Iya kak, cocok nih kak, cocok nih. Iya, Ustaz. Songkok haji. Iya, songkok haji tuh laki-laki songkok putih seperti begini songkok haji. Ya turban ya. Ya saya pusing itu cewek banyak sekali nak jenis-jenis pakaian nah. Ya dalamannya apanya ya kan. Makanya nanti semoga nanti Anda harus menjaga tetap aurat. Banyak itu sekarang mahasiswa apalagi yang S1 itu. Kalau saya ajar suka kelihatan apa namanya nih tangannya. Tangannya ya kan padahal lengan itu aurat. Lengan. Kalau ini ya telapak-telapak punggung tangan ya tidak gini, ya kan di jari tidak sih. Tapi banyak kelihatan. Makanya biasa banyak pakai apa namanya itu yang di tangan, legging, legging. Iya, makanya supaya tidak tertutup auratnya pakai legging dong tangannya, ya kan? Supaya supaya apa lagi? Cocok itu pakai legging tuh. Oh, Delpia. Cocok nih pakai legging. Tak do doki. Oh, iya, iya hari ini cocok nih. Kalau tangan kan pakai legging kan, supaya Handshot, Ustadz. handshot, handshot itu yang di telinga handshot begini. Kalau orang handshot namanya handshot, handshot, handshot. Eh, oh headset itu. Sudah nih. Sudah nih. Bagaimana? Ini ada nanti pertanyaan ini. Anda nanti di pasca sarjana ahli hadis. Bagaimana itu? Kalau apa lagi namanya tuh? Cipo-cipo.
Oh, hukumnya pakai cipo-cipo. Boleh atau tidak? Ah, ya, ya, ya. Saya ingat ini karena ada beberapa, ada yang bertanya baru-baru ini. Saya ingin share saja ini sebelum kita lanjut ini supaya Anda tergugah perhatian Anda. Iya, iya, iya. Kira-kira pakai cipo-cipo boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Pakai cipo-cipo. Cipo-cipo berarti kelihatan anunya ya. Telinganya, lehernya. Baik kalau cipo-cipo baru lengan panjang. Kalau cipo-cipo Tommy baru lengan pendek Tommy. Ngapain? Bagaimana? Coba. Najma, Najma. Jawab dulu Najma. Kira-kira bagaimana Najma? Boleh tidak pakai begitu, pakai cipo-cipo? Kalau menurutku saya Ustadz untuk pakai yang seperti itu, seperti turban terus kelihatan leher tidak boleh karena kan leher juga termasuk aurat. Kalau hanya menutupi rambut tapi lehernya kelihatan sama sama Iya, saja kalau bohong. iya, iya. Itu oke kalau anak muda begitu. Tapi kalau misalkan mau maaf ini. Siapa itu Ratna? Kayak makan bakso saja, makan lalapan saja. Ini. Mengganggu konsentrasi nih. Itu bukan jadi kelas. Kalau di kelasku begitu. Kelasku jurus ular. Oh iya, iya. Oke, tapi kalau misalkan ini, dia bilang, ih, saya nenek-nenek ya. Iya kan, tidak ada gitu apa itu gairah nafsu kalau nenek-nenek. Beda kan kalau ABG. Kalau ABG tua aja, biar kelihatan lehernya, telinganya, togean Tommy juga. Bagaimana? Iya kan, bagaimana kalau begitu? Tetap juga itu Najwa, menurut Anda. Kalau misalkan setelahnya nenek-nenek, mikodong, apakah? Kalau semisalnya nenek-nenek banget nih. Ini bener banget. Itu banget. Nenek-nenek. Itu, kau istilah apa lagi? Ada kan nenek-nenek tidak banget. Ini. Maksudnya nenek-nenek banget. Mangkasar aja kan, banget banget. Nenek-nenek sekali. Lo orang Makassar atau gue orang Makassar ya? Iya. Orang Makassar aja gue nampak banget ya. Kenapa? Banget banget. Iya banget. Kenapa banget? Bingit. Mana nih itu Najimah? Banyak nih. Bugis. Bugis nih. Bugis sudah tua dan ya bisa sih kalau misalnya sudah pikun nih juga ya tidak masalah. Tuh. Tapi kalau misalnya nenek-nenek yang masih eksis. Berapa tahun? Ya, ini. Saya ajarin ini tidak ilmiah ini. Nenek-nenek banget, nenek-nenek eksis. Ini tidak ilmiah ini, tidak ada ukurannya ini. Harus misalkan ibu-ibu, nenek-nenek usia 50 tahun. Nah, atau 70 tahun panti jompo. Baru berapa kira-kira standar usianya itu nenek-nenek banget. Nah, Kalau sudah mi Ustadz, apalagi menopause apakah? Monopause ibu-ibu berarti 43 tahun, 45 tahun itu monopause. Jadi kalau monopause mi boleh mi. 45 tahun lah, 40-an. Ih, bagaimana? 40-an, 43, 45 tahun. Jadi kalau 45 tahun boleh mi pakai cipo-cipo. Boleh mi? Iya, begitu fatwanya. Bukan dibolehkan Ustadz, tetap tidak boleh toh karena yang namanya Oh, ya, ya, aurat ya. itu tetap Kalau di 70 tahun pada nenek-nenek 70 tahun pakai cipo-cipo, nenek-nenek pakai 70 tahun ini kok dong. kalau Nggak boleh juga. 70 tahun kan bisa jika kalau misalnya sudah pikun karena kan sudah tidak Ini. normal pikirannya. Oh, dong, tidak normal mesti kali. Kalau tidak normal kasih masuk di situ rumah sakit. Apa lagi namanya situ? Dekat anu. Apa lagi namanya tuh rumah sakit? Apa lagi namanya? Ah, itu yang dekat Hotel Sahid rumah sakit apa namanya? Tadi Ustadz, Dan Itu alumni nih, alumni nggak tahu gini. Ini alumni nih. Iya, iya itu. Ah, itu. Ah, jangan saya bahas ini ya. Lihat saja surah An-Nur ayat 60. Nah, surah An-Nur kalau tidak salah ayat 60 itu wal qawaidu minan nisa'i. Nah, ya. Cukup lihat nanti itu ayat wa qawaidu minan nisa'i allati la yurjuna nikahan dan seterusnya. Nah, nanti Anda dilihat di situ, ya. Nah, bagi wanita, di situ tapi itu dua syaratnya Najma ya dan semua ya. Kalau Anda ditanya cipo-cipo itu betul tergantung
keadaan ibu-ibunya atau keadaan nenek-nenek. Nah, di situ ada dua syaratnya. Boleh menampakkan misalkan leher atau hal-hal yang jangan juga yang hal-hal vital tampakkan ya. Yang biasa lah, ya kan? Misalkan telinga lah, oke. Ya, sedikit saja ditampakkan begitu. Dalam Al-Quran itu boleh. Dua syaratnya ini Najmah. Bukan banget pikun. Kau kan macam kau sedang pikun-pikun. Bully-bully lagi. Syaratnya dua. Yang pertama, betul, dia menopause. Usia berapapun kalau sudah menopause, tidak haid lagi, satu. Yang kedua, oke, niatnya yang pertama, yang kedua itu adalah dia sudah tidak ada hasrat lagi untuk menikah. Ada orang kan menopause tapi masih lalai, masih mau menikah. Ya masih mau menikah, ya kan? Ganjeng-ganjeng gatal, begitu. Di sini syaratnya dalam Al-Quran baca itu surah An-Nur 60. Kalau tidak ada nih hasrat untuk menikah lagi, misalkan janda Tommy juga, janda pirang, janda pirang sengaja Tommy pakai begitu. Bagaimana kalau begitu? Boleh, yang penting dia tidak mau lagi menikah, tidak ada nih hasratnya, ya. Dengan yang kedua dia sudah menopause. Mami dia apa? Tidak mau menikah, menopause juga. Wal qawaidu minan nisa'i, bagi orang-orang yang demikian itu kata-kata falaisa alaihinna junahun, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Itu anu. Jadi harus Anda lihat kajian-kajiannya itu dengan seksama. Oke. Saya berikan informasi, ini studi Al-Quran finalnya nanti beda dengan makalah atau mata kuliah yang lain. Mata kuliah yang lain, misalkan tahrij nanti atau mata kuliah kompetensi lainnya, mungkin itu finalnya hanya revisi makalah. Karena memang Anda diajari untuk analisis, membuat makalah dengan baik dan benar, ya. Tetapi ada mata kuliah termasuk studi Al-Quran, ya. Mata kuliahnya ini bisa secara tertulis, ya. Di akhir semester nanti, walaupun kita hanya ketemu sampai 8 pertemuan, ya, 8 pertemuan berikutnya itu siapa lagi? Ustaz apa? Ustaz Muhsin ya, Prof Muhsin. Oke. Tetap di akhir semester salah satu di antara kami perwakilan atau dua-duanya bahkan langsung menguji Anda secara tertulis, ya. Selain juga melihat makalah Anda tentunya, lihat juga kehadiran, kerajinan, tepat waktu dan sebagainya. Tetapi mohon maaf, saya berikan memang informasi sekarang, finalnya itu dalam bentuk tertulis. Tertulis, tinggal pilih mau secara online atau offline atau hibrid terserah. Yang penting secara tertulis, tidak mengandalkan makalah. Kenapa? Studi Al-Quran ini, Jam'ul Quran itu semua berkaitan tentang wawasan. Wawasan. Harus memang dihafal, harus memang dikaji, baru dianalisis. Itu wawasan. Ya, pengertian ulumul Quran, asbabun nuzul, makkiyah, madaniyah, itu memang wawasan. Jadi memang harus ditahu, dipelajari. Ya, sama Anda ini. Ahad apa, hadis mutawatir apa, hadis aziz, ya apa, hadis gorib apa, hadis masyhur apa, ya kan? Hadis hasan apa, kan itu dihafal itu. Maka ini juga saya berikan memang informasi studi Al-Quran nanti ada final testnya, apakah tertulis atau mungkin kalau nak mau rempun tertulis secara lisan. Ada orang juga begitu ya, tidak suka menulis, makanya lisan. Ada orang begitu. Seperti kalau kita pakai HP, tidak mau dia menelpon. Sorry, tidak mau macet, menelpon terus. Ada orang begitu. Atau voice note. Iya, voice note. Iya, VN terus. Ada juga tak balik, tidak mau ditelepon. Di chat di mau. Ada juga orang begitu. Ya, itu tergantung insecure, apakah insecure, susah nama. Pede. Yang penting pede dengan tidak pede, itu mau. Saya pusing, saya bahasa-bahasa begitu. Oke, ya. Saya kasih kisi-kisi. Kisi-kisi nanti ujian final studi Quran. Semua mata kuliah ini 13-14 mata kuliah ini pembahasan ini, kalau saya untuk awal ini hanya menekankan makna ontologi dan aksiologi. Dua saja. Ontologi dan aksiologinya. Buat apa ini? Buat apa ini? Ontologi apa pengertiannya? Tapi ingat, kalau ontologi kan terbagi dua. Apa? Epistemologi, etimologi dengan terminator. Terminal. Apa?
Terminologi, Ustaz. Terminologi, betul. Ya, kalau perlu aktif kami anunya, suaranya. Kalau tidak ribut, Ji, tidak ada jadi di rumah sakit, tidak ada di anu, aktif kami suaranya. Kalau saya itu, saya suka interaksi dua arah. Jadi kapanpun saya minta suara Anda, langsung jawab. Itu terminal atau terminologi, ya begitu ya. Nah, langsung jawab. Kalau perlu aktifkan suaranya, yang penting tidak ribut, Ji. Itu. Termasuk ini, jam'ul Quran, jam'u. Kenapa itu anu? Jam'u makna etimologinya apa? Mari kita lihat. Kita lihat makalah dari Desi Ratnasari. Itu ada itu lagunya terkenal itu Desi Ratnasari. Takdir memang kejam. Memang takdir kapang itu nama orang. Memang kejam kurangnya kapang itu. Etimologi. Footnote 1. Coba lihat. Ini. Menurut Az-Zarqani menjelaskan, ya. Lihat footnote-nya Ratna. Apa footnote-nya? Inayah. Biasanya begini, kalau menurut Zarqani, maka footnote-nya juga Zarqani. Menurut M. Quraish Shihab, berarti footnote-nya juga tafsir Al-Misbah, karyanya M. Quraish Shihab. Harusnya begitu. Seperti Rawahu, ada hadis kan Rawahu Al-Bukhari. Harusnya footnote-nya apa? Sahih Bukhari kan? Al-Bukhari kan? Begitu ini footnote-nya apa? Kumpulan khutbah Jumat, kumpulan ceramah tarawih. Betul, kumpulan ceramah tarawih. Mungkin ada juga hadis Bukhari tapi tidak akurat. Saya mau begini. Tapi saya mau dengarkan dulu penjelasannya Ratnasari. Kita akan kaji nih. Halaman per halaman. Bagaimana ini Ratnasara? Ini sebenarnya pendapat Inayah kah? Atau pendapat Zarqoni kah? Coba. Atau bagaimana penjelasannya? Kalau menurut apa Ustaz, di anunya jurnalnya Inaya Ais, ku ambil pengertiannya apa lagi? As-Sarqani. Zarqoni. Di pengertiannya, tapi tetap di anunya As-Sarqani. Az-Zarqani. Kalau ada begini ya, semua ya nanti ya. Kalau ada begini, lihat dan rujuk langsung kitab aslinya. Kalau ini kutipan biasa, ini S1 juga biasa begini. Kalau S2 tidak nih, pasca no. Ya. Lihat itu artikel kak. Kalau bilang Az-Zarqani, apa bukunya Zarqani? Misalkan Manahil Irfan. Tanya kak atau di grup atau cari sendiri. Az-Zarqani bukunya tentang studi Al-Quran, ulumul Quran. Saya tanya, Manahil Irfan fi ulumil Quran karya Az-Zarqani. Itu abad 12, abad 13 itu, ya. Dan seterusnya. Itu cari itu buku ada di Tante Mila. Tante Mila itu Maktabah Syamila ada, atau PDF-nya juga ada. Ya, cari di Google ada itu PDF-nya. Kalau tidak ada PDF-nya, ku kasihkan ku atau install kitabe Maktabah Syamila. Amam itu lengkap di situ. Rujuk mi. Rujuk mi. Oh, dilihat Jamul Quran. Lihat itu Jamul bab tentang Jamul Quran. Oh, begini paling maknanya. Zarqoni begini. Ya, begitu. Ya. Tunggu dulu. Ada tamuku. Bunyi-bunyi anuku. Tunggu dulu lah. Bunyi-bunyi tunggu dulu.
Oke. Sampai mana nih tadi? Oke, oke. Oh, kita lihat apa tadi? Nanti makna anunya ya. Finalnya nanti, mohon maaf, pelajari nanti anu tak judul-judul tak, terutama aksiologi dan ontologinya. Jamu itu apa? Nuzul itu makna bahasanya apa? Makna istilahnya apa? Dan seterusnya ya. Munasabah, makkiyah, jadal, qasam, itu apa makna bahasa dan makna istilahnya semua. Mohon untuk dipelajari, itu adalah kisi-kisi untuk saya ya. Nah, jadi saya rasa ini cuma dasar-dasar sekali gini ontologi. Harusnya saya kembangkan lagi epistemologi. Kalau ada tafsir iya, memang saya tekankan bagaimana epistemologinya lagi, metodenya, apanya lebih dalam. Tapi karena Anda bukan di jurusan tafsir, tidak apa-apa lah. Minimal ontologi lah, supaya lebih dalam ya. Ah, apa ini Alda ketawa-ketawa terus? Kenapa kosong kuku? Miring-miring ini, kenapa ya? Kenapa Alda ketawa-ketawa terus? Nah, senang nana lihat Delphi ya. Kenapa? Kenapa Alda ketawa-ketawa terus? Adakah? Ada bukber kah? Kenapa Alda? Kenapa senyum-senyum terus? Harus ada alasan itu. Kenapa? Kenapa? Kenapa Alda? Jawab saya kak dong. Kok dong dicuekin kak? Emang enak dicuekin. Iya kok. Hapus nomor HP ku. Blokir mak. Tendang mak dari grup. Iya iya. Lupakan mak. Kenapa Alda? Kenapa senyum-senyum tadi? Kenapa? Tidak, Ustaz. Ih, masih masuk kok itu tadi yang disebut kayak anu, siapa tadi itu sebut kita tadi itu yang rumah sakit kah? Rumah sakit Andalan kah? Fatimah, kok masih masuk di situ kalau apa pasti ada alasan. Kenapa? Kenapa? Tanya kak, apa masalah tak? Siapa tak bisa aku bantu ki? Iya kan? Apa? Kenapa? Tidak, Ustaz. Anu, Ji. Tidak aja, ya Pak sudah Pak tidak tunjuk juga. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Rabbil alamin. Oke, kita lanjut. Sampai mana nih tadi itu? Nah, kita langsung lihat contoh aplikasinya dari firman apa tadi? Dari Al-Jam'u. Mari kita lihat dulu ontologinya. Ya, saya mau perkuat kajian ontologi ini ya, semua ya, supaya Anda punya dasar-dasar. Nah, kenapa dikatakan ini? Jadi kita begini, kenapa dikatakan begini? Seperti masjid. Kenapa dikatakan masjid? Dari kata sajadah. Masjid berarti tempat sujud, ya kan? Nah, misalkan begitu musola, apa ini juga. Kita mau perkuat dulu. Nah, perkuat makna-makna bahasa sehingga kita nah, coba kita lihat. Siapa mau bacakan ini? Bukan kita gondol ini, saya sudah kasih harakat ini di Maktabah Syamilah. Nah, ada yang bisa bantu saya untuk membaca ini? Ya, setengah paragraf saja, setengah baris saja, sampai sini saja. Nah, sampai sini saja. Ada yang bisa baca? Gampang aja dibaca ini. Hei. Ada yang harakatnya saya kasih. Ada yang bisa bantu saya? Coba. Nah, coba. Ada yang bisa Ustaz. Bismillah. Silakan. Dibaca. Bismillah. Hmm. Ya. Jama'ah al-jimu wal mimu wal ainu aslun wahidun yadullu ala tadammi syai'in. Bacanya kasih panjang. Tadomi, iya kan? Itu Oh, panjang ini. tadammi syai'in. Artinya, artinya. Itu tadi pengantar gitu masih mau tuh. Alhamdulillah sudah masuk di jebakan saya. Disuruh dibaca tetapi artinya baca dengan artinya. Oke. Artinya silakan hari ini. Hari ini kaifatuhil mauta. Itu begini sini. Jama', Jama. jama'. Jama. Salat apa jama itu? Salat jama atau denjama? Oh tetanggaku. Denjama itu denjama. Denjama. Jama itu sholat jama atau jamaah? Apa itu jama? Jama. Oh, jamat tangan. Ya. Oke. Ya, jama. Kenapa jama? Ijama. Kenapa dan jama? Terus. Suara. Jangan kita pakai suara hati, suara lisan saja.
Nah, Jim dan mim dan ain itu huruf aslinya, huruf asli yang utama, yang terdahulu atas Indonesia ini. mana di sini artinya terdahulu? Oh, kok Eh, sota-sota ya dulu. berhenti aku lagi. Mana itu artinya terdahulu sini? Terdahulu, terdahulu. Kok jangan lihat masa lalumu yang terdahulu, harus move on. Yang mana di sini kata-kata terdahulu? Mana kata Tidak, terdahulu? salah ucap, Kak. Ucap. Oke, ada yang bisa bantu saya? Coba. Saya kasih nilai hari ini kalau ada yang bisa terjemahkan dengan baik dan benar. Sampai hitungan 10. 1, 2, 3. Ya, minimal kalau ujian ini biar biar tidak ada yang jawab, cukup tanda tangan atau cukup tulis nama dan NIM, sudah dapat B. B ini aku kasihkan. Biar biar anggaplah 10 soal, berapa soal, anggaplah dia kosong, dia tulis, tidak ada dia kerja, kosong, sudah dapat B. Cukup Anda tulis nanti di lembar jawaban. Ustaz, saya sudah jawab ini, saya sudah baca dan terjemahkan dengan benar. Mana janji manismu? Dapat B mau aku itu kalau bilang aku begitu. Dapat B minimal. Bagaimana? Ada yang bisa baca? Terjemahkan? Tidak ada. Wilda geleng-geleng kepala. Oke. Jamaah. Oke. Cara terjemahannya begini, ya. Kata jamaah atau lafal atau redaksi jamaah, begitu. Oke. Terdiri atas 3 huruf. Huruf al-jim, huruf al-mim, dan huruf al-ain. Ya, ini nama huruf ini. Bukan jim, jim itu peleng, jim dan jung. Bukan. Bukan ya. Itu. Oke. Aslun wahidun, memiliki makna asal satu. Hanya memiliki satu makna asal. Aslun di sini artinya asal atau makna asal. Karena ini adalah kamus. Berarti yang berbicara tentang kamus berarti berbicara tentang arti atau terjemahannya. Ya kan? Aslun wahidun memiliki makna asal, memiliki satu makna asal. Gitu, aslun wahidun. Jadi satu di makna asalnya. Ada biasa kata makna asalnya 2 atau makna asalnya 3, ya, bercabang. Ini satu aja memang. Apa itu? Yadullu ala, menunjukkan kepada. Yadullu dari kata dalil. Apa dalilnya? Wih, cari ke komedo aja del pia. Apa lu cari komedo atau apa lu cari? Ini semua. Ini zoom orang perbaiki jilbab, cari komedo. Emangnya saya tukang kosmetik MS Glow. Bagaimana ini? Saya mengganggu konsentrasi saya ini kalau begini nih. Oh iya. Fokus. Tatap mata saya, tatap mata saya. Sudah. Sampai mana nih tadi itu? Kok lupa ini. Ya dulu ala, menunjukkan kepada. Tadomi. Tadomi itu dari kata domma. Tahu artinya domma? Saya berikan informasi. Ada kan fathah, kasro, ada domma. Fathah. Fathah itu kenapa berbaris atas dikatakan fathah? Fathah berarti terbuka. Ya, membuka terbuka. Dari kata fatihah kan, fathah yaftahu, miftah, pembuka, kunci. Artinya kalau menyebutkan kata-kata fathah, misalkan kan mulut terbuka, ba, kan terbuka. Ya, yang salah itu kalau Anda bilang do, harusnya ketika Anda bilang do, tetap do, tetap po, tetap terbuka itu. Yang banyak salah itu tajwid orang ketika bilang po, bu, itu salah. Ya, oke. Itu namanya fathah, tidak boleh muncing. Harus terbuka bubur. Bubur. Apa ini mau puasa terbuka bubur bedeng. Bibir. Gara-gara Yaldan ini ketawa terus. Bubur mikui nggak, bukan bibir. Oke. Lanjut. Tadom itu dari kata domah. Tadom itu artinya menghimpun, menggabung menjadi satu kesatuan yang utuh. Makanya kalau kita bilang domah, mulut itu harus menyatu. Beda kalau fathah, terbuka. Ba. Bagaimana kalau ada domah? Huruf alif dikasih domah. Ya kan? Menyatu. Bu, tu,
juku, juku, itu kan, dan seterusnya itu kan ada. Ini juga tadammu syai' artinya menyatu, menghimpun. Jamaah artinya menyatukan dan menghimpun menjadi satu kesatuan yang utuh. Bagaikan bibir, bagaikan harakat domba menjadi kesatuan. Tidak ada itu begini domba baru di sini lagi bibirnya satu, itu namanya sumbing. Nah, kalau di sini satu, sumbing. Nah, ya, ini berkumpul domba begini, berkumpul. Begitu saudari, ya. Maka jamaah arti dasarnya adalah menghimpun, menyatukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Al-Quran pada masa Nabi terpencar-pencar, ya kan? Ada Al-Quran surah ini di catatannya Ibnu Mas'ud, ada Quran versi ini, surah ini di catatannya apa? Ali, di catatannya Zaid bin Zabit. Mungkin ada yang tidak lengkap atau beda susunannya. Jarang-jarang ada sahabat itu lengkap 114 surah, 6.000 lebih ayatnya. Jarang-jarang itu ada sahabat begitu. Ya, kenapa? Ingat, Anda ini kan belajar studi Al-Quran 1 semester. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad itu belajar studi Al-Quran atau ulumul Quran mengajarkan kepada sahabat berapa semester? Hari ini berapa semester itu? Berapa semester? Nabi Muhammad ajarkan ulumul Quran kepada sahabat berapa semester? Kalau saya ajarkan Anda cuma 1 semester. Kalau Nabi Muhammad ajarkan ke sahabat berapa semester hari ini? 46 semester. 46. Ya, 22 tahun. 46. Karena Al-Quran turun kepada sahabat itu, kepada Nabi itu kurang lebih 23 tahun. Kalau 23 tahun, 1 tahun kan 2 semester. Berarti kalau begitu kurang lebih itu sahabat diajari Nabi ilmu Al-Quran 46 semester. Anda mempelajari Al-Quran apa? Paling-paling 2 semester. Waktu di Usuluddin 1 semester, sekarang di Pasta 1 semester. Berarti cuma 2 semester. Bagaimana itu ilmunya Nabi? Ilmunya sahabat. Mempelajari Al-Quran 46 semester. 2 banding 46. Kita tidak ada artinya, brother. Ya, brother, bedeng, sister. Tidak ada kita artinya. Ya, oke, kita lanjut itu ya. Jadi namanya 23 tahun, tidak ada itu sahabat yang hadir terus 100%. Ya, ini lagi 16 pertemuan, bisa saja ising-ising, ya kan? 1 semester saja Anda mungkin ising-ising, ada acara, ada sakit, ada apa, ya kan? 1 semester saja setengah tahun, Anda mungkin ising-ising. Bagaimana itu sahabat? 46 semester. Secara umum tidak ada yang hadir 100%. Turun Al-Quran, diajari Nabi, tidak ada. Tidak ada. Ya kan? Kalaupun ada yang rajin, tetapi mungkin belum masuk Islam. Ya kan? Belum masuk Islam. Seperti misalkan Abu Hurairah. Abu Hurairah kan rajin. Rajin mengutip hadis kan. Salah satu hadis, dia yang paling banyak riwayat hadisnya. Sekitar 5.000-an itu. Abu Hurairah. Ya. Padahal dia baru masuk Islam 3 tahun terakhir. 6 semester dia belajar studi Al-Quran kepada Nabi. Ya, mempelajari studi hadis cuma ya 6 semester juga. Tetapi kenapa Abu Hurairah paling banyak catatannya hadis, hafalannya hadis? Iya kan? Kenapa bukan as-sabiqunal awwalun? Siapa itu as-sabiqunal awwalun? Abu Bakar, pria yang pertama masuk Islam. Khadijah, wanita pertama masuk Islam. Tapi sayang Khadijah kan berpulang ya, di tengah-tengah berpulang. Abu Bakar tetap menemani Nabi. Ali adalah pemuda atau anak-anak yang paling pertama masuk Islam. Jadi harusnya yang paling lengkap catatannya Abu Bakar dari awal dengan Ali, dengan Khadijah kalau ada, ya kan? Ya, Abu Bakar, Khadijah. Tetapi bagaimana? Sahabat, catatan saya itu sahabat untuk sementara yang paling lengkap catatannya itu yang menurut dalam kitab di mana dikatakan Ibnu Mas'ud 112 surah. 112 surah dia catatannya. Jadi dua mami surah yang tidak catat Ibnu Mas'ud, yaitu Al-Mu'awwidhatain, An-Nas dengan Al-Falaq. Ya.
Menurut ulama kita, ketika turun An-Nas dengan Al-Falaq, Ibnu Mas'ud memungkinkan tidak ada di tempat. Apakah sementara izin, sakit, atau di luar kota, wallahu a'lam bishawab. Jadi catatannya Ibnu Mas'ud itu adalah yang terlengkap versi sahabat ketika itu minus 2 surah. Yang lain mungkin ada minus 100 surah, minus 50 surah, ya kan? Minus berapa juz? Nah, ya kan? Tapi Ibnu Mas'ud yang paling lengkap catatannya ketika itu. Tetapi catatan sahabat itu beda dengan mushaf kita sekarang. Sekarang mushaf kita nomor urut pertama tulisannya apa? Al-Fatihah. Nomor urut kedua Al-Baqarah. Sampai nomor urut 114 An-Nas. Ada sahabat catatan pertamanya itu di bukunya atau di tulisannya di lembaran-lembaran yang dia punya ketika itu surah pertamanya Iqra. Itu pun tidak sampai 19 ayat. Iqra kan itu 19 ayat. Sampai yang dia tulis cuma 5 ayat. Nah, kenapa? Wildah. Kenapa Wildah? Kenapa sahabat tidak memulai menulis dengan Al-Fatihah? Kenapa ada sahabat tulisannya itu catatan pertamanya, pertemuan pertamanya kepada Nabi, Al-Alaq itu pun cuma 5 ayat. Kenapa Wildah? Analisisnya bagaimana? Ini gampang sekali. Masa mau Nabi itu jawab. Apa Wildah? Kenapa? Iya. Kenapa? Ketawa terus. Bebe itu. Penumi itu bebe bukuna. Ya, kenapa Wilda? Kenapa sahabat ada catatannya itu dan rata-rata sahabat catatannya itu di Al-Qur'annya rata-rata bukan Al-Fatihah yang pertama, tetapi apa? Tetapi apa? Surah Al-Alaq itu pun cuma 5 ayat, tidak lengkap 19. Kenapa Wilda? Jawabannya karena mungkin Ustadz surat Al-Alaq yang pertama kali turun, makanya ya begitu, betul. Karena pertemuan pertamanya, kontrak kuliah pertamanya, materi pertamanya ketika Nabi mengajarkan Al-Quran, ya itu Iqra, ya kan? Iqra. Jadi betul-betul ya catatan sahabat ketika itu ya sesuai saja, sesuai namanya tertib nuzul ya, tertib nuzul. Jadi ingat Al-Quran itu memiliki 2 nomor urut. Surah-surah dalam Al-Quran memiliki 2 nomor urut. Ada nomor urut mushafi itu Al-Fatihah pertama, Al-Baqarah kedua, Ali Imran ketiga, apalagi An-Nisa keempat, dan seterusnya. Al-Maidah kelima, Al-An'am keenam. Itu adalah apa? Itu namanya tertib mushaf, ya. Tetapi ada juga nomor urut Al-Quran namanya tertib surah. Tertib surah. Ya, tertib surah. Ini yang harus Anda tahu tertib surah itu bagaimana. Nah, begitu saudara-saudara. Tertib surah itu nomor urut pertama Al-Alaq. Nah, nomor urut pertama Alaq. Nah, yang nomor urut terakhir itu adalah yang memiliki nomor surah 110. Secara tertib mushaf Utsmani. Nah, siapa kira-kira? Kalau An-Nas itu 114, Al-Falaq 113, surah apa itu yang tertibnya 110? Surah apa? Ayo. Ayo. Surah apa? Ada deh, dicuekin Kak. Gampang aja pertanyaanku. Saya nah hafal ki. Saya begitu suka kalau mengajar harus ada 2 arah. Kalau satu arah, sama tahu mengajar orang. Surah apa itu? Surah 10. An-Nas. An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Surah An-Nasr itu tertib nuzulnya tertib nuzulnya adalah surah yang ke-114 surah turun, 114. An-Nasr itu surah yang 114 turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu An-Nasr itu. Ya? Surah An-Nasr itu. Jadi Anda harus paham itu bagaimana kategorisasinya. Ya. Saya biasa akan berikan contoh. Ini catatan saya nih. Saya sejak S1 suka mencatat-catat atau meneliti sendiri. Nah, ini namanya tertib surah. Saya sudah tulis ini dalam kitab Al-Itqan, saya kutip ini. Nah, ini yang saya katakan tadi. Tabel-tabel yang saya buat ini coba lihat. Al-Quran itu punya 2 tertib.
tertib mushaf dengan tertib nuzul. Ya, surah Al-Alaq secara mushaf nomor urutnya 96. Tetapi nuzul dia nomor urut pertama. Nah, sudah itu surah kedua Al-Qalam, Muzammil, Mudassir, Al-Fatihah. Ini yang menarik Al-Fatihah. Al-Fatihah. Secara tertib mushaf dia pertama, tetapi nuzul dia surah yang kelima. Nah, itu kan surah yang kelima. Nah, itu beda. Sampai tadi yang saya katakan, surah yang ke-110 An-Nasr. Nah, An-Nasr itu turun 114, tapi urutannya 110. Nah, ya. Nah, Al-Kautsar atau sebelumnya semua ini dan seterusnya. Nah, kalau Al-Baqarah yang pertama turun di Madinah, ya. Nah, itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu catatan-catatan saya. Jadi Anda harus dia itu al-jam'u. Oke. Kita langsung melihat jam'ul Quran. Dengan adanya latar belakang begitu, perbedaan sahabat ini menulis ini, sahabat ini menulis ini, beda-beda catatannya, ya. Jadi beda-beda versinya, nomor-nomor urutnya semua sahabat beda. Dengan adanya inisiatif dari Umar, tadi saya gagal fokus, dikatakan Khalifah Umar. Apa ini hari ini? Khalifah Umar kah yang Anda sebut di sini atau Khalifah Abu Bakar? Memang Umar ya pertanyaannya tadi hari ini. Ari. Pertanyaannya Ari dari hari ini. Iya, hari ini. Mana hari ini yang tulis tanggung jahat ke hari ini? Khalifah Umar tadi Nabi bilang Ari kah? Iya, Ustaz. Nah, harusnya. Oke, betul. Umar itu khalifah, tetapi penempatan kata khalifah kurang tepat karena ketika itu Umar waktu mengusulkan belum menjadi khalifah. Ketika itu yang menjadi khalifah Abu Bakar. Kalau Umar anggaplah seperti apa ya? Perdana Menteri atau asisten. Nah, asistennya atau wakil khalifah lah, naibul khalifah. Jadi ketika itu sahabat yang bernama Umar mengusulkan kepada khalifah yang menjabat ketika itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu yang tepat. Ya. Mas, iya Ari. Tadi Ari pertanyaanmu Anda sebut sahabat Umar atau Khalifah Umar Anda sebut tadi Ari. Sehingga Ari ini tadi tulis begini. Ya tadi mungkin jaringan saya tidak terlalu kedengaran ini. Nah, apa Ari? Oh, mungkin jaringannya Ari atau kolom chat saja. Ari ini ada di rumah sakit kasihan. Ya insya Allah orang tuanya cepat sembuh. Oke, lanjut. Mengapa? Apa yang menjadi faktor utama Khalifah Umar? Tadi dijelaskan tadi, betul. Ada momentum perang Yamamah. Ya. Sebelum saya lupa, saya mau Anda mengkaji studi Al-Quran ini, adik-adik semua ya, yang baik hatinya, yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang soleh-soleha semua. Soleha semua ini. Saya mau Anda dengar baik-baik ini. Saya mau Anda mengkaji mata kuliah apapun itu, termasuk mata kuliah saya ini studi Quran, harus berdasarkan filosofi dari prodi jurusan Anda. Anda kan ilmu hadis. Ya, bagusnya itu. Kang ini bicara tentang apa? Jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Berarti ini kan banyak riwayat. Riwayat Abu Bakar, riwayat bahwa ini mengatakan Umar, Utsman, betulkah bahwa Umar yang mengatakan begini? Ini kan semua ada riwayat-riwayat. Ya. Tidak apalah Anda takhrij kecil-kecilan. Ataukah Anda sudah bosan dengan mata kuliah takhrij itu? S1 takhrij, S2 takhrij misalnya. Sabar. Insya Allah. Walaupun nanti Anda belajar takhrij, beda nanti gurunya. Ya, beda nanti gurunya. Waktu S1 Anda belajar takhrij dengan Didi pasca sarjana insya Allah. Ya, walaupun saya sudah bukan lagi sekretaris prodi ilmu hadis, tetap insya Allah kalau itu saya akan tetap memberikan saran kepada sekretaris baru atau kaprodi bahwa ya yang ajarkan takhrij ini. Dan kalau takhrij di pasca itu berbasis digital. Betul-betul kita banyak menggunakan aplikasi. Ya, apakah maktabah waqfiyah, maktabah syamilah atau maktabah lainnya. Itu ya. Berbasis digital. Sampai mana minta itu kalau lupa. Sesuaikan dengan prodi Anda ya. Dikatakan Abu Bakar bilang begini. Harusnya Anda minimal mentakhrij singkat. Betul tidakkah? Dalam kitab
adakah riwayat Bukhari ataukah ada riwayat dari Suyuti mengatakan an haddasana bahwa Abu Bakar berkata begini, Umar berkata begini, rawahu siapa? Walaupun oke, bukan misalkan Bukhari, Muslim, tetapi minimal ada rawahunya. Rawahu apa? Kalau ahli-ahli tafsir, Al-Imam Jalaluddin Suyuti. Nah, itu kan minimal begitu, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Jalaluddin Suyuti misalkan ya, atau siapalah pentakhrijnya, ya. Bisa kan begitu. Jadi besok-besok kalau ada mata kuliahnya, termasuk saya tuntut ini studi Al-Qur'an. Kalau banyak kan berbicara masa lalu ini, nuzul Quran, rasm Quran, nanti ada apa jamul Quran, asbabun nuzul makkiyah madaniyah. Nanti Anda harus buktikan loh. Ini makkiyah, mana dong riwayatnya? Betul tidak ini? Al-Fatihah itu makkiyah. Karena ingat, saya berikan informasi, ya. Itu riwayat yang saya dapatkan, itu Al-Fatihah, ada riwayat mengatakan, kan ini kan ahli hadis, jadi saya harus menyampaikan riwayat. Ada riwayat mengatakan itu Al-Fatihah turun di Mekah. Tapi saya juga mendapatkan di referensi yang lain, Al-Fatihah itu turun di Madinah. Kok bisa? Kok bisa? Kalau Al-Alaq oke, Iqra di Mekah. Al-Baqarah oke, turun di Madinah. Oke. Ya, ada riwayatnya. Harus Anda mentahkik atau mengedit itu, menelusuri atau validasi, mentahrid singkat itu. Betul tidak itu? Bagaimana kalau Al-Fatihah? Al-Fatihah itu bagaimana? Katanya Al-Fatihah turun di Mekah. Tapi riwayat yang lain mengatakan Al-Fatihah turun di Madinah. Yang mana benar loh? Jangan main-main. Ini kan Al-Fatihah syarat sholat kita ini. Jadi sebenarnya turun di mana ini Al-Fatihah? Turun di Pangkep, jadi Ponto. Iya kan? Di mana? Ya, di mana kira-kira? Gitu. Anda harus mentahrid kira-kira riwayat yang sohi. Atau jangan-jangan dua-dua sohi. Ingat ilmu mukhtalaful hadis atau ilmu ma'anil hadis, ketika ada dua riwayat yang bertentangan, apa sikap Anda? Ada dua riwayat yang bertentangan. Iya kan? Doa iftitah, Allahumma ba'id baini. Doa iftitah, Allahu akbar kabira. Doa iftitah, inni wajjahtu. Doa iftitah, subhanakallah. Ada juga subhana itu doa iftitah. Ada juga doa iftitah, Allahumma inni as'alukal afwa. Allahumma, itu banyak doa iftitah itu. Minimal 5 sampai 7 yang saya ketahui itu doa iftitah itu. Iya kan? Kalau begitu bagaimana kita mentahrid? Yang mana kita pilih? Baca semua iya. Panjangnya itu kalau dibaca semua ya. Kapan selesainya itu? Ya kan? Mentahrid atau menvalidasi yang mana roji. Ya, begitu juga ini. Nanti saya sampaikan apa alasan dan apa titik temu katanya Al-Fatihah itu turun di Mekah, katanya Al-Fatihah turun di Madinah. Yang penting Anda tahu riwayatnya dulu inilah. Ya, dan bagaimana nanti hasilnya kalau begitu. Konklusinya, kesimpulannya di mana turun. Ya, di mana tuh? Di mana turun. Ini juga Al-Jamul Quran. Saya sebenarnya menunggu ada tidak riwayat-riwayat rawahu haddatsana an. Bagaimana Alda? Kira-kira kalau begitu susah atau gampang itu? Atau mustahil? Mustahil, susah, gampang, enteng, sedang-sedang atau bagaimana Alda? Kan Alda ini suka tidak biasa ya. Aku tak biasa. Alda. Nah, bagaimana menurut kita Ya, Alda? Ustaz. Kalau ada riwayat-riwayat begitu ataukah tidak usah itu riwayat begitu. Masa Al-Qur'an dikasih begitu? Ya hadis saja Ustaz. Oke. Atau apalah. Bagaimana? Iya, putus-putus kita suara tuh, Ustaz. Putus-putus ya ragu. Dari tadi ku bilang ke saya off. Jaringanku, Ustaz. Yang lain bagaimana? Saya kalau begitu saya off kamera saya. Saya off kamera saya supaya suara saya kedengaran baik. Ya, saya sengaja kasih off kamera supaya suara saya betul-betul kedengaran dengan baik. Ya. Oke, bagaimana? Agak mantap ini suaraku. Bagus nih. Kira-kira ini Alda dan semuanya. Kalau mata kuliah kita ini kita sisipkan bagaimana cara kerja hadis. Ya. Mohon maaf ini, walaupun saya mengajar tafsir, tapi minor saya juga masih diakui oleh UIN kalau mengajar hadis. Karena S1 saya memang masih tafsir hadis. S2 saya juga masih tafsir hadis. Masih tafsir hadis. Nah, nanti S3 tidak boleh memilih dua.
Ya, S2, S3 kemarin tidak boleh memilih dua, jadi satu mami dipilih. Jadi ya saya pilih tafsir. Nah, itu. Makanya kemarin waktu pemilihan hadis saya juga masih layak. Kenapa? S1 saya masih hadis, S2 saya juga masih tafsir hadis. Dulu memang masih gabung begitu, ya. Kalau kita masih mau tanding mat takhrij, oke. Saya masih ladeni Anda ini. Tapi jangan begitu. Nah, bagaimana kira-kira ini Alda dan kawan-kawan? Bagaimana kalau kajian kita ini kita betul-betul kasih kajian nuansa hadis. Ya kan ada riwayatnya, ada haddasananya, ada rawahu siapanya. Atau tidak usah begitu kira-kira Alda. Kira-kira kalau kita sepakati itu memberatkan atau ya biasa-biasa saja atau tengah-tengah lah atau mustahil kita kerjakan Alda. Begitu. Bagaimana menurut Anda? Silakan Alda. Eh, ya, di tengah-tengah Ustaz. Ya, kayak Ya, ini kan setengah-tengah juga tidak susah dijual kan? Iya, saya masuk tahrid atau validasi singkat saja. Minimal Anda kutip ya seperti misalkan innamal a'malu binniyat. Minimal Anda katakan oh ini kan riwayatnya Umar atau minimal ini kan hadis atau riwayat ada di dalam kitab Bukhari, Muslim dan beberapa kitab sunan lainnya. Nah, cukup begitu. Misalkan dikatakan Umar berkata begini ketika ketika apa tadi pengumpulan Abu Bakar. Harusnya jelas footnote-nya. Ini riwayatnya siapa atau di kitab apa? Oke, jurnal ada. Oke, jurnal ada bagus. Tapi bagus juga kalau di kitab. Ya kan di artikel juga nggak ada Bukhari Muslim. Tetapi bagus juga kalau kita kutip Bukhari Muslim langsung di kitab aslinya. Ini juga, itu maksud saya. Ya, kalau ada begini, ya, langsung kita lihat betul tidak. Itu kan hadis itu begitu, mempertanyakan dulu sumbernya. Beda kalau kita tafsir itu ya langsung kita langsung mengamalkan atau langsung menjelaskan kalau tafsir, ya. Karena kalau ayat itu kan semua mutawatir. Ayat semua mutawatir. Jadi tidak dipertanyakan lagi ini sohika, ayat ini sohi, ayat ini doif, ayat ini hasan, ayat ini goriba tidak ada. Semua Al-Qur'an itu ayatnya al-mutawatir. Jadi tidak dipertanyakan lagi beda dengan hadis. Hadis itu mungkin 60 atau 80 saja itu riwayat yang mutawatir. Selebihnya itu ahad. Belum lagi ahad itu ada hasan, belum lagi ada doif, belum lagi ada paslu, mungkarul hadis. Iya kan? Belum lagi disisipkan syaz, illah. Banyak lagi. Kalau Al-Quran tidak dipertanyakan. Saya mau begitu ketika ada mengatakan begini. Tadi, Al-Fatihah turun di Mekah. Ada mengatakan lagi, bilang Al-Fatihah turun di An-Nas. Betulkah tidak itu? Tadi saya katakan, Al-Fatihah adalah surah yang kelima turun kepada Nabi. Surah yang pertama adalah Al-Alaq, terus yang kelima Al-Fatihah. Anda teliti, betul tidakkah? Adakah dalam kitab itu? Siapa tahu itu Irhan, sota-sota berhadiah itu. Siapa tahu napatul lagi semua itu do. Mau jadi napatul-patul itu ustaz ke itu. Apa itu pakar-pakar ya? Misalkan. Anda bilang begitu. Ini harus kan pembuktian. Maka saya tantang Anda. Siapa tahu di antara Anda mau ingin mengajukan judul dan pengajuan judulnya itu siapa tahu Anda berminat. Pengajuan judulnya itu misalkan Anda bilang tentang kemutawatiran Al-Quran. Riwayat mutawatir Al-Quran. Kira-kira bisa tidak Anda membuktikan dalam kajian hadis? Katanya Al-Quran itu mutawatir. Oke, coba. Apakah orang hadis bisa membuktikan ini mutawatir tidak? Ingat mutawatir itu kan setiap tabakat ya. Setiap tabakat mutawatir. Mutawatir kan minimal syaratnya itu 10 ke atas. Apakah bisa Anda membuktikan riwayat Al-Quran itu betul-betul mutawatir atau cuma cerita belaka? Jamu tanya-tanya kayak Al-Quran bahwa bagaimana riwayatnya sahih, bilang saja mutawatir. Tidak ada yang tanya itu. Gimana gambarku? Kenapa hilang gambar? Oh ya ada nih. Oke. Kira-kira Anda tidak bisa membuktikan. Siapa tahu ada Anda bisa mengajukan judul tentang kemutawatiran Al-Quran, riwayat-riwayatnya dari aspek takhrij atau dari aspek validitasnya. Masya Allah. Kalau Anda bisa begitu, saya kawal Anda ke Kaprodi atau ke Sekretaris Prodi. Memungkinkan judul Anda ini belum ada yang bahas. Kalau perlu saya jadi pengujinya di sini atau pembimbingnya langsung. Bagaimana kemutawatiran Al-Quran itu, riwayat mutawatir Al-Quran. Sebuah takhrij analisis riwayat tentang validasi ayat-ayat Al-Quran. Misalkan begitu.
Ya, Anda sudah bisa buktikan bahwa Al-Fatihah itu turun mutawatir, An-Nas mutawatir, atau jangan-jangan ahad. Ya kan? Bagaimana kira-kira menurut Anda, Fatimah? Al-Quran itu turun apa? Mutawatir atau ahad? Atau ada ayat Al-Quran yang doif? Atau ada ayat Al-Quran yang hasan? Bagaimana yang Anda pelajari selama ini? Fatimah. Oh, Fatimah. Kalau menurut saya Ustaz mutawatir. Semua mutawatir? Semua atau sebagian? Atau 50-50? Mutawatir kayaknya Ustaz semuanya. Nah, kayaknya berarti jawaban ragu-ragu. Sekarang oke, kita sepakat. Kalau begitu apa buktinya? Nanti buktinya bisa menjadi hasil penelitian Anda. Jangan mau semua tahrij satu Al-Quran. Balas sih kok. 114 semua ayat itu tahrij semua. Minimal mungkin beberapa saja. Atau yang pendek-pendek saja. Al-Fatihah atau An-Nas, An-Nasr saja. Membuktikan satu sampel. Oh, ternyata betul-betul ini terbukti. Al-Quran betul-betul diriwayatkan secara mutawatir dan seterusnya dan seterusnya. Begitu ya. Belum lagi bisa jadi ada yang kaji tadi apa ayat Al-Qur'an mutawatir. Ini juga ini bisa Anda kaji. Kiroat yang ada mulai dari kiroat 7, kiroat 10 sampai kiroat 14 itu juga konon katanya kiroat 7 sampai kiroat 10 itu juga diriwayatkan mutawatir. Ya kan? Apa itu kiroat? Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi. Begitu. Wadduhi. Wallaili idza saji. Begitu. Itu qiraat itu mutawatir. Ghairil ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu riwayat Hafs an Asim. Ada juga siratal ladzina an'amta alaihum. Alaihum. Beda harakatnya. Siratal ladzina an'amta alaihimu. Pakai himu. Beda kan? Alaihim, alaihum, alaihimu. Beda-beda. Tapi semua tiga bacaan ini semua mutawatir. Jangankan hadis ahad, hadis mutawatir mentok. Bagaimana cara membuktiannya? Siapa tahu di antara kalian bisa saling bantu-membantu. Ada yang mengkaji mutawatir Al-Quran, ada yang mengkaji mutawatir qiraat. Kalau mau ingin dibuktikan, kalau misalkan ada peluangnya, silahkan. Tetapi kalau tidak ada peluangnya, ya apa boleh buat. Jangan pengen kaji kalau begitu. Ya, itu maksud saya ya. Penelitian-penelitian kita, siapa tahu judul tesis Anda bisa berawal dari kelas. Walaupun ini studi Al-Quran, atau Anda mau mengkaji riwayat Makkiyah Madaniyah, sebuah analisis riwayat. Ya kan? Anda katakan ini Makkiyah kah, Madaniyah kah? Ya, gitu kan riwayat. Ya, ini kan riwayat bahwa sahabat itu kan yang meriwayatkan Al-Fatihah turun di sini. Itu kan namanya hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah. Bukan Nabi mengatakan Al-Fatihah turun di Mekah. Nabi tak usah bilang begitu. Kalau sekarang ada di Mekah, kemudian Nabi sampaikan Al-Fatihah, berarti Al-Quran ada turun di Mekah. Begitu kan? Siapa yang menyampaikan dalam sebuah kitab hadis itu? Sahabat. Ini namanya hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah itu adalah perbuatan Nabi tetapi dikomentari atau diriwayatkan atau dialih bahasakan oleh sahabat. Sahabat. Kan begitu. Aku melihat Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya ketika bersedekap di atas dadanya. Siapa mengucapkan begitu? Itu kan sahabat yang bilang begitu. Ya kan? Nabi tidak pernah bilang di atas dada. Jadi sahabat yang melihat, oh begini. Takbirnya bagaimana Nabi? Ya kan? Mulai dari ada versi di telinga, di pundak, atau akan antara keduanya. Itu ada 3 riwayat itu. Dan seterusnya. Siapa tahu Anda mau meneliti itu? Kalau mau. Tapi kalau tidak, minimal ada sedikit-sedikit secara menengah tadi. Anda bahas di makalah ini ya. Pengertiannya, definisinya. Wih, baru pengertian kita bahas ini. Belum piala yang ini. Capek, Mak. Ada pertanyaan mungkin? 3 menit lagi sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, bubar, Mak. Lucu kita semua. Minggu lalu tidak tanya Kak. Sekarang tidak tanya Kak lagi. Sekali minggu depan, sudah. Jam mau masuk semua. Langsung dapat CB semua. Oke. Ada yang ingin bertanya? Adakah? Masih bisa kah? Dan seterusnya.
Bubar maki deh. Ustaz. Baca nih makan. Oh, ada bertanya. Ah, saya senang sekali nih. Saya itu orang paling senang di dunia ditanya. Tidak Ustaz, kan pekan lalu sebelum berakhir kuliahan pernah mau janji untuk jelaskan kapan itu turunnya Al-Quran. Oh, saya kira lewat minuzul Quran. Tidak Ustaz, tapi pekan lalu kita bilang pekan depan sih. Kalau ada kasih ingat Kak. Oh, itu antara 17 Ramadan dengan Lailatul Qadar. Begitu? Iya. Oke. Oke. Untung Anda kasih ingat. Coba lihat baik-baik. Al-Quran siapa pemakalan minggu lalu itu? Siapa lagi pemakalan minggu lalu? Lupa ya. Najmah. Siapa pemakalan minggu lalu? Delvia, Ustaz. Oh, Delvia. Oke. Berapa tahap turunnya Al-Quran kan? Tahapan turun Al-Quran kan? Ada secara utuh, ada secara ansur-ansur. Jawabannya begini. Lailatul Qadar itu kapan? Ada 3 hadisnya Lailatul Qadar. Ya, Anda sebagai calon ahli hadis Anda harus lihat baik-baik. Yang pertama Lailatul Qadar ya Ramadan. Lailatul Qadar yang kedua 10 malam terakhir. Sementara turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Ya, nuzulul Quran. Berarti bukankah 10 malam terakhir? Belum lagi ada hadis ketiga, cari lagi malam-malam ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Berarti beda sekali dengan 17. Nah, kalau begitu, Al-Quran turun sebenarnya kapan? Nah, ya. Turunnya Al-Quran tahap pertama secara langsung itu terjadi pada Lailatul Qadar. Di langit sana. Kita tidak tahu kapan itu. Dan beda memang hitungannya langit dan bumi. Gitu kan? Nah, itu versi pertama. Ya, walaupun banyak sebenarnya pengertian itu apa itu Lailatul Qadar ya. Banyak pengertiannya. Versi kedua, turun Al-Quran pertama kali. Turun Al-Quran pertama kali diajarkan kepada Nabi Muhammad. Itulah peristiwa 17 Ramadan. Itulah peristiwa nuzulul Quran 17 Ramadan. Nah, jadi begitu. Jadi dua-duanya benar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran secara keseluruhan langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu fi lailatul qadar. Itu satu. Tetapi surah Al-Baqarah 183, 184, 185 berbicara tentang puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu Al-Quran pertama kali diajarkan turun kepada Nabi. Di Mekah itu Ramadan. Ramadan. Itu ya. Jadi dua-duanya benar. Tapi ada versi beransur-ansur, ada versi yang bertahap. Ada versi turunnya di langit, ada versinya turunnya ke bumi. Itu versinya. Jadi dua-duanya ini namanya memadukan dua pendapat. Karena terkadang dua pendapat itu sebenarnya tinggal digabungkan saja. Dikasih nikah saja. Baru ternyata metode al-jam sebenarnya kompromi ini saling melengkapi. Ya. Yang jadi kajiannya begini. Ingat, nahnu qaumun la naktub. Kami itu kaum, ini ada hadisnya ini ya, terutama ini hadis tentang hilal atau penentuan awal Ramadan Idul Fitri. Kami kan kaum tidak pintar menghitung, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Pertanyaannya, kenapa kita tahu? Nuzulul Quran itu tanggal 17, letaknya Ramadan. Kenapa kita tahu? Al-Quran memberikan petunjuk kepada ahli sejarah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Yaumal Furqan. Yaumal taqal jam'an. Itu kata Al-Quran ya. Yaumal furqan. Yaumal taqal apa? Yaumal taqal jam'an. Apa maksudnya itu? Baca surah Al-Anfal ayat 41. Anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Kami turunkan kepada hamba kami Al-Quran. Kapan itu? Yaumal furqan itulah harinya Al-Quran pertama kali. Kapan itu? Yaumal taqal jam'an. Al-Quran memberikan informasi kepada ahli sejarah. Yaumal taqal jam'an. Hari ketemunya dua pasukan besar. Ini peristiwa tentang Perang Badar. Perang Badar. Perang Badar itu jatuhnya bulan Ramadan. Dan Perang Badar itu jatuhnya lewat pertengahan. Maka ahli sejarah memprediksi karena lewat pertengahan itu 17 Ramadan.
Begitu. Walaupun jumhur ulama mengatakan 17, tetapi ada juga pendapat yang mengatakan sebelumnya atau setelahnya sedikit, tapi beda-beda sedikit, ya. Nah, setelah pertengahan. Itu dikatakan. Itu dikatakan. Ya. Jadi ini harus saya jelaskan karena mohon maaf ada aliran di luar sana yang mengatakan tidak ada itu nuzul Quran riwayat doif itu tidak betul, tidak ada hadis itu Nabi mengatakan Al-Quran turun 17 Ramadan atau apa. Astagfirullah, yang 3 melewa. Sudah nih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Amin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allah ya. Oke. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, terutama karena ada kelebihan 3 menit. Harusnya saya tidak boleh mengambil waktu Anda 3 menit dari waktu ketentuan. Tapi kau tonji salah, brother. Saya sudah masuk sebelum jam 1, tetapi Anda masuk setelah jam 1. Sudah nih. Saya bahkan cepat sekali datang, tapi Anda lama datang. Oke, kalau begitu saya juga ini masa saya mau cepat datang, saya mau kasih lama datang, nanti diprotes kah? Itu dosen atas nama Irham, dia cepat datang, kemudian dia juga lama sekali keluar. Harusnya bubar maki tidur, tetapi dia mengambil hak kami 3 menit. Dilapor mas sedang biar nih, lapor mah, jam-jam mau kau biar nih. Saya tidak apa-apa jadi lapor. Yang penting bukan Allah yang kasih sidang kak. Oke, demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi bertanya? Nanti kau ambil lagi waktu masih 10 menit itu. Ada lagi marah protes. Mau libur? Terserah mau ke libur minggu depan atau tidak. Apakah pertanyaanmu? Iya, itu Ustaz. Kalau misalkan tidak libur Ki, nanti pemakalannya itu 2 makalah atau 1 makalah saja Ustaz? Dua supaya Anda tebus kesalahan Anda. Iya. Oke. Tapi terserah ya, terserah. Yang penting sih siapa pemakalah? Siapa pemakalah dulu? Siap. Yang penting sih siapa pemakalah. Yang penting dia siaga. Ketika dia mau 2 makalah boleh, dan dia asyap. Baru dia asyap. Baru ya. Kalau memungkinkan boleh 2-2. Tapi kalau tidak siap apa boleh buat, tebus gitu. Yang penting kalau ditebus berarti harusnya mata kuliah yang lain mungkin atau bagaimana pergantian pemain harusnya sudah masuk dosen kedua, tetapi kalau misalkan kita terkendala, oke. Nanti kalau marah-marah bilang kenapa terlambat Irham? Gara-gara Alda Ustaz mau libur. Harusnya kita tidak libur, tapi tidak apa-apa. Yang penting kalau Anda libur, saya juga libur, merdeka juga. Ini kan waktu weekend, waktu keluarga. Harusnya saya sudah pergi ke mana ini, tapi tidak apa-apa. Amanah. Ya, itu namanya amanah dari rektor untuk mengajar dan membina Anda. Oke, saya akan lakoni. Yang penting Allah tetap memberikan saya kesehatan untuk mengabdi dan mengajar Anda. Begitu saudara-saudara. Pak Kintaki. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terserah mau libur atau tidak. Saya menunggu kesepakatan Anda minggu depan. Yang penting lihat siapa pemakalah, siaga, dan dia harus siapkan materinya. Terima kasih. Kita bertemu karena Allah dan tentunya kita juga berpisah karena Allah. Jilbabnya ini Delpia ini saya ingat guru agama saya waktu SD. Bagus jilbabnya tak begini. Bagus. Iya bagus itu jilbabnya Delpia. Pertahankan. Sebelum ada diciptakan dalaman, begitu memang dulu jilbab-jilbabnya guru agama saya dulu itu waktu SD. Saya teringat guru agama saya, Ibu, ya, dan seterusnya. Kelihatan lebih dewasa, ya. Dan sebenarnya bahasa halusnya itu kelihatan lebih tua, tetapi saya suka memilih kata yang tepat, lebih dewasa. Iya. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Oke, Ibu guru agama saya, Ibu Delpia, terima kasih. Ya.